Manchester City menikmati kemenangan kedua mereka di Premier League musim ini. The Citizen tampil baik dan menang 1-0 berkat gol tunggal Julian Alvarez. Tapi, terlepas dari hasil memuaskan, ada beberapa masalah yang bakal jadi tantangan Pep musim ini, yaitu cedera dan kebugaran. Kita tahu di awal musim ini, Man City sudah mengalami badai cedera. Sejumlah pemain kunci mereka seperti De Bruyne, John Stones, dan Bernardo Silva tak bisa hadir di laga itu. Tapi di atas itu semua, ada masalah lain, yaitu masalah kelelahan di skuadnya. Di akhir pertandingan kontra Newcastle, beberapa kritik datang soal Rodri yang terlihat sangat kelelahan. Begitu juga para pemain lainnya. Semua terlihat lelah setelah Pep memutuskan mengakhiri pertandingan dengan skuad yang sama dengan starting 11. Iya, Pep tidak melakukan satupun pergantian pemain di laga tersebut. Keputusan Pep tidak melakukan pergantian pemain itu membuat sejumlah fans kesal. Ada sejumlah fans yang duduk di dekat bangku cadangan mengkritik Pep untuk melakukan pergantian pemain. Setelah laga, Pep mengaku fans tersebut berlagak sok tahu soal strateginya. Dia meminta saya untuk melakukan pergantian pemain, satu pemain keluar dan satu pemain masuk. Saya bertanya, yang mana? Siapa yang harus saya keluarkan dari lapangan dan siapa yang harus saya masukkan? Saya berkata, sini, Anda sendiri saja yang melakukannya. Pep kemudian melanjutkan, ia punya alasan tersendiri mengapa tak melakukan pergantian pemain. Menurutnya, saat itu permainan masih hidup dan ia tidak ingin mengganggu ritme permainan. Baginya memasukkan pemain baru di tengah pertandingan bisa merusak ritme. Saya melihat saat itu tim masih hidup dan terkadang memasukkan pemain membuat ritmenya jadi sulit. Saya melihat tim masih di sana dan masih berjuang merebut bola. Kami para manajer memang punya opsi untuk melakukan pergantian. Tapi kami juga punya pilihan untuk tidak melakukannya, ucap Pep dikutip dari Daily Post. Alasan yang diberikan Pep memang cukup masuk akal. Toh, Man City berhasil menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Jadi, tidak ada salahnya kan? Tapi bagaimana jika ada alasan lain mengapa City tak lakukan pergantian pemain? Saat menjalani tur pramusim di Jepang, pesawat yang ditumpangi Manchester City terjebak selama 2 jam. Kabarnya saat itu muatan City terlalu berat sehingga perlu ditata ulang sebelum lepas landas. Maklum, mereka membawa 3 trofi besar yang dimenangkan musim itu. Dan bobot dari ketiga trofi bergengsi tersebut tidak ringan. Tapi, skuad City masih terbilang ringan dalam hal jumlah pemain. Dan itu mungkin terlihat jelas di pertandingan lawan Newcastle. Ini adalah ke-6 kalinya Pep tidak melakukan pergantian pemain di Liga Premier. Sejak kedatangan Guardiola di tanah Inggris, hanya Sendais pelatih yang lebih sering tak melakukan pergantian pemain. Jangan salah artikan ini sebagai catatan yang luar biasa. Fans Man City harusnya cemas karena alasan sebenarnya Pep tak lakukan pergantian pemain adalah cedera. Selain itu juga, masalah kebugaran dan ketidakpastian transfer beberapa pemain, dan yang lebih buruk lagi karena minimnya pemain kompeten di bangku cadangan. 9 pemain pengganti yang terlihat di laga lawan Newcastle memiliki total 216 pertandingan untuk Man City. Kecuali Nathan Ake, banyak pemain cadangan City yang minim pengalaman. 6 dari 9 pemain tersebut berusia 22 tahun ke bawah. 6 pemain tersebut juga belum melakukan debut internasional. Salah satu dari mereka, Oscar Bob, adalah juara Liga Premier U21. Ia diharapkan akan masuk skuad utama musim ini. Tapi sampai sekarang, ia masih menunggu debutnya di tim senior. Selama ini, para pengamat dan media selalu mengakui kedalaman skuad adalah kekuatan utama Man City. Tapi mungkin ada kesalahpahaman soal itu. Kedalaman skuad berpatok pada kualitas, bukan kuantitas. Pep hanya memiliki 24 pemain dalam kampanye Liga Inggris musim lalu, dan itu memang sudah rencananya. Guardiola lebih suka bekerja dengan kelompok kecil, baginya terlalu banyak pemain akan mengganggu keharmonisan sebuah tim. 24 adalah angka yang sempurna, saya tidak suka memiliki banyak pemain yang bermain setiap minggunya, itu akan menghancurkan keharmonisan tim, dan itu sama sekali tidak berkelanjutan. Ucapnya dikutip dari The Athletic. Pep juga sangat jarang melakukan pergantian pemain. Di musim kemarin, ia adalah pelatih yang paling sedikit melakukan pergantian di Premier League, yaitu hanya 123 kali pergantian pemain. Terakhir kali pemain pengganti City mencetak gol adalah Riyad Mahrez di Stamford Bridge pada bulan Januari kemarin. Saat membahas soal transfer Man City di musim ini, Pep mengatakan,
Kami mungkin sedikit kekurangan. Saya merasa saat ini kami sedang jatuh, banyak cedera, baik itu cedera parah maupun ringan. Ini karena jadwal. Sejujurnya kami merasa baru kemarin final Champions dan sekarang kami di sini. Jelasnya dikutip dari Daily Mail. Dengan adanya Community Shield, UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub, Man City menghadapi jadwal yang lebih ketat dan jeda istirahat yang lebih sedikit dari rival-rival mereka. Saat ini tantangan Pep adalah memaksimalkan skuad yang minim itu, dan beberapa pemain harus bekerja lebih keras dari pemain manapun. Ambil contoh Rodri, ia telah bermain 200 menit lebih banyak daripada Ederson yang tak tergantikan musim kemarin, dan ia juga telah mengeluhkan bagaimana ia terlalu banyak bermain. Rodri menganggap kondisi itu akan berdampak buruk untuknya. Tugasnya akan lebih ringan apabila City punya pemain cadangan yang ideal. Saat ini yang menjadi pelapisnya adalah Calvin Phillips. Tapi gelandang Inggris itu masih belum dapat kepercayaan penuh dari Guardiola. Meskipun ia membeli Phillips seharga 42 juta pounds tahun 2022 kemarin. Dengan banyaknya pemain yang cedera saat ini, Man City jelas harus mencari pemain baru. Itu juga harus dilakukan dengan cepat sebelum transfer musim panas ini ditutup. Fabrizio Romano dilansir dari Give Me Sport, saat ini Man City sedang mengejar kesepakatan dengan Jeremy Doku dari Rennes. Target City yang lain adalah Dani Olmo dari RB Leipzig. Beberapa sumber mengatakan kalau City adalah pengagum Olmo dan menginginkan pemain asal Spanyol itu musim panas ini. Tapi Olmo sudah mengatakan dirinya ingin fokus dengan RB Leipzig untuk saat ini. Saya sepenuhnya akan fokus untuk tugas di Leipzig. Manchester City adalah klub besar dan saya sangat tersanjung. Tapi saya masih senang berada di sini, ucapnya dikutip dari Daily Mail. Pep juga dibuat pusing setelah transfer Lucas Paqueta gagal di tengah jalan. Padahal Paqueta adalah gelandang yang dinilai sangat cocok untuk kebutuhan City saat ini. Tapi Man City mengurungkan transfernya setelah pemain Brasil tersebut terlibat kasus judi. Jika melihat hasil pertandingan lawan Newcastle, City memang tampak baik-baik saja. Mereka tetap bisa mengemas poin penuh lawan tim skuad Newcastle. Tapi masalahnya memang tidak diharapkan muncul sekarang, melainkan di bulan Oktober atau November saat kompetisi Eropa dimulai. Tidak hanya kompetisi Eropa, tapi juga Piala Liga, FA Cup, dan pertandingan internasional lainnya menumpuk di kalender The Citizen. Saat itulah Pep benar-benar diuji keterampilan memanfaatkan skuad yang minimalis ini. Menarik dinantikan bagaimana Pep dan City bereaksi akan masalah ini. Jika dilihat dari pengalaman, Pep selalu punya cara untuk keluar dari masalah.